selamat datang di UUS Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Lagi nyantai nih sama yang baru kenal, sama Cimoy Montok pakai Q. Ya, jadi ini orangnya ada di sebelah saya. Ini Baru kenal banget. belum ngobrol, belum apa nih, masih kaku, masih gitu kayak. Pasti Cimoy kalau lihat cowok tuh baru kenal tuh pasti lihat matanya kan. Iya. Matanya ke tete apa ke mata tuh. Iya kan? Aku lebih lihat ke bibirnya sih. Gue juga lihat bibir lu sih. Emang beda sih, bibirnya beda sih. Iya. Nggak karena karena zaman-zaman pandemi itu ngundang Cimoy. Iya kan? Dari Raffi, Baim, siapa lagi, Atta ya. Cuman saat itu mau ngundang Cimoy nanti aja deh. Nunggu cakep ya baru diundang. Bukan. Nunggu apa lagi, Kak? Bukan. Emang bener udah cakep bener. Nunggu apa Emang lagi? pede berarti dia ya. Dia itu banget apa namanya? sangat hasilnya tuh sesuai dengan dia berarti ya, hasil kecantikannya ini ya. Kalau saat itu gue undang, nggak bisa sambil minum gue. Itu. Iya kan umurnya masih 19 waktu itu kan? Iya sih. Iya, sekarang kan umurnya berapa? 21. Wih, bioskop. Wih. 21 bioskop. Nih Cimoy Montok nih, guys. Masa lupa nih kalian nih yang dulu kalian hina? Kayaknya nggak ada yang pernah lupa deh sama gue. Iya. Wow. Jadi nggak usah diingetin. Termasuk mantan lu berarti. Aduh. Iya. Terus, nengok tuh pacarnya tuh. Wah, berarti masih ada yang nyangkut tuh berarti tuh. Jadi, tadi sebelum kita ngobrol ini nih, tadi kan Zidane sempat ngobrol tuh sama lu yang kalau misalnya Zidane ngefans sama gua. Terus lu tanya. Iya. Nah, lu tanya apa ke dia? Gue nanya dong. Enggak kan dia pengen ikut karena dia ngefans. Terus aku tanya iseng, sayang prinsip kamu kayak gimana? Ya prinsip aku kayak Bang Uus. Terus aku bilang, emang prinsip Bang Uus gimana? Ya kamu tanya sendiri. Terus aku nanya, prinsip kakak kayak gimana? Nikahilah fetismu. Hah? Hah? Itu bukan? Nikahilah fetismu. Nikahilah fetismu itu salah satu gua juga, prinsip gua juga. Yang mana? Yang enggak peduli orang ngomong apa tentang pasangan lu. Oh, yang itu. Oh, banyak soalnya quote saya banyak, lumayan. Oh, ternyata yang itu. Oh, karena menurut lu lumayan cukup menantang nih ketika pacaran sama Cimoy. Kata-kata apa nih Zidane yang paling lu sering denger di kuping lu yang akhirnya lu tai lah gitu. Enggak kok gitu. Lu ngapain kayak sama cewek kayak begitu? Cewek kayak begitu tuh kayak gimana tuh? Mungkin karena lu dia tatoan kan namanya di Indonesia bukan di luar ya. Iya. Jadi ya begitulah. Apalagi keluarga gua kan ada keturunan Arab. Ya nama lu Zidane, Bro. Iya. Nama lu Zidane tuh. Antara emang keluarga Arab sama ini pemain bola sama Zidane, Zainuddin Zidane. Emang ada Zidane, ada pemain bola. Lu belum lahir. Jadi gua sama Cimoy ini bedanya 15 tahun. Gua 35, dia 21. Jadi 14 tahun. Jadi ya itulah kayak emang agak sulit sih maksudnya untuk jadi laki-laki yang macarin lu, ya kan? Kan tinggal macarin doang, sulitnya di mana? Ya itu maksudnya pasti Banyak omongan. iya, apalagi Oke. apalagi misalnya tongkrongan laki nih ya Cimoy ya. Kadang-kadang tuh kita suka kayak ya lah yang kayak gitu mah enggak usah lu pacarin anjing, yang kayak gitu mah di sini juga banyak 200.000 gitu. Ada yang Anjing, ada maksudnya aku ini 200.000. Iya. Ibaratnya tuh ada aja laki cowok, omongan cowok tuh ada aja yang bahasanya begitu. Oke. Yang kayak gitu mah ngapain lu pacarin, Dan? Mendingan jadi komandan ya. Jadi kan Zidane kan ada namanya. Yang kayak gitu mah jangan dipacarin, Dan. Udah itu mah DWW aja gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Iya. Nah, ini perspektif baru nih karena lu tuh nggak tahu di tongkrongan cowok itu sebenarnya ada omongan apa yang menurut gua Zidane itu akhirnya memilih lu jadi pasangan itu kalau dia tidak ada niatan baik, plus tidak ada role model, tidak ada contoh, pasti gelap tuh. Maksudnya ini gue yakin ya sama dia nih, cuman tongkrongan gak support. Nah, gue tuh butuh asupan semangat atau stamina buat ngadepin omongan-omongan orang ini dari siapa ya gitu. Dan akhirnya mungkin Zidane dengarnya waktu itu, wah ini nih kayaknya posisinya waktu itu sama. Karena kalau gue pribadi, gue bilang sama bini gue bilang kayak, mungkin kalau gue gak nikah sama lu, ya cewek yang gue nafsu gitu, maksudnya
mungkin di tahun pertama gue nikah gue udah selingkuh mungkin Oke. gitu. Dan mungkin karena gue tahu lu tuh bukan dari latar belakang yang baik-baik aja, jadi gue harus ngejagain lu biar sakit yang kemarin tidak terulang. Ya kan? Benar. Ya kan? Yang dimana itu tidak mungkin karena kadang-kadang masalah cowok sama cewek itu ketika sudah berhubungan, berpacaran, suami istri, masalahnya sama-sama aja sebenarnya. Soal komunikasi, soal salah paham, soal si ini traumanya sama orang lain tapi gue yang nyebokin. Benar. Yang si ini punya trauma, si ini nggak mau nyebokin karena itu bukan gue, tapi padahal di sisi lain lu udah gue cebokin kemarin kok lu nggak nyebokin gue gitu. Sedangkan trauma yang gue punya tuh bukan dari orang tapi dari kelakuan lu gitu. Nah itu tuh kayak yang kayak gitu-gitu tuh ternyata kayaknya Cimoy tidak tahu nih dari perspektif laki-laki gitu. Oke, sekarang aku baru tahu. Ya jadi banyak lah, maksudnya kalau misalnya kita laki-laki nih kita pacaran sama yang seksi-seksi, bomsek gitu, terus kita bawa ke tongkrongan tuh pasti nggak mungkin pacaran ini mah gitu. Ada kemungkinan juga ada itu apa namanya apa sih namanya yang ini nih, Kayaknya ini abis balik langsung tengkar deh. Pertengkaran lagi yang dimulai. ada penadah. Ngerti penadah gak? Jadi misalkan dia nungguin lu sama Jidan putus, penadah tuh ada tuh. Penadah yang udah ngeliatin lu mulu di tongkrongan, tapi karena temannya Jidan jadi dia kayak so cool gitu, padahal mah kayak Dan lu mah sama dia mah ngapain serius-serius Dan lu mah gini. Tapi pas lu putus dia yang paling pertama WhatsApp tuh, Cimoy bye-bye aja lu gitu. Kayak ada geng penadah tuh, ada geng. Oke, tikung gitu ya? Hah? Ya nggak sih kayak nikung gitu? Nggak nikung, kalau nikung tuh lu lagi sama Oh, Jidan, lagi pacaran ya? dia masuk. Oke. Nggak, dia tuh di awal-awal tuh kayak nggak pernah ada kayak nggak suka sama hubungan lo sama Jidan, kayak lebih cenderung Ngejelekin lah ya. ada yang mungkin ada yang support, putus penadah ada. Oke. Ada yang ngapain sih Dan, kayak cewek-cewek kayak gini mah mendingan mah sikat, bungkus, udah nggak usah pakai perasaan gitu. Tapi pas lu putus, woi di mana Dia gitu. siaga. Iya, ada tuh penadah tuh, geng-geng penadah banyak itu. Baru tahu juga ini. Baru tahu juga. Ini aneh banget, lu operasi hidung dulu sih. Informasi kayak begini malah belakangan, gimana sih lu Cimoy? Kan mempercantik diri dulu. Oh, benar. Baru mengkorek-korek. Benar. Kalau masih jelek ngapain gue mengkorek-korek? Benar. Gak ada yang mau dong. Kalau iya, waduh Cimoy. Mantap Cimoy. Aku sih sebenarnya tertarik karena Cimoy itu dari dulu tuh ngomong tuh belak-belakan banget, yang di umur segitu yang gue percaya ya kalau misalnya Cimoy itu ngomongin kayak hal-hal yang tabu lah buat orang Indonesia, lu tuh kayak frontal juga gitu. Tapi karena di umur lu segitu jadi gue berpikir kayak ini efeknya ke depannya gimana ya gitu. Ke lu sendiri gitu. Karena gue baru ngalamin kayak berani ngomong frontal dan segala macam di atas umur 25 gitu, yang dimana itu udah maksudnya banyak pengalaman hidup udah gitu, udah ketemu banyak orang, udah banyak lah yang dilalui gitu. Nah Cimoy itu di umur segitu dengan belak-belakannya, apa yang menurut Cimoy sesali dari awal muncul sampai sekarang apa Moy? Nggak ada sih. Nggak ada? Jujur nggak ada. Aku menikmati hidup aja, jadi kayak nggak ada yang harus disesali. Sama sekali? Sama sekali. Wah itu sih keras berarti hidupnya sebelumnya, emang hidupnya udah keras kan? Iya kan, Makanya berarti berani. hidupnya udah keras sebelum dia terkenal berarti. Benar, Nah sebelum ya terbit. bener, iya. Jadi ngaca tuh gue, kenapa gue berani di umur 25 ngomong begitu, karena dari 25 ke sononya keras memang. Oh iya. Ngerti sih, ya kalau ya sama sih, maksudnya nggak yang diseselin juga sih gue ngomong-ngomong Iya apa kan? juga. Iya sih, bener. Ngapain harus diseselin? Iya, bener 19 tahun tapi Moy. Nggak ada kepikiran kuliah Moy? Aku nggak ada sih kak. Belum ada sih untuk sekarang. Enggak, gue ngomongin ini karena menurut gue lu tuh masih punya kemungkinan baik di masa depan gitu loh. Jadi kayaknya kalau BSI ngendorse lu, terus lu ada di flyernya tuh, flyer BSI, yang flyer kampus. Lu main laptop gitu. Terus yang lu belajar di taman yang gitu loh Cimoy. Kayaknya nggak bisa deh gue jadi orang kayak gitu. Bisa masa foto doang. Oh kalau foto doang iya boleh. Iya, foto boleh, doang boleh, buat boleh. BSI tuh. Boleh, Iya boleh. kan? Gitu.
tatoan BSI aja gitu. Kan bisa, maksudnya cewek-cewek yang tatoan yang takut Anjing. yang takut, maksudnya kalau ke kampus negeri, ke kampus swasta lain tuh kayaknya malu gitu, takut aku dihakimi. Iya takut benar apa. ya benar. Iya, Tatoan gitu. kesini aja. Iya bener, BSI itu BSI misalkan mau atau enggak Gunadarma yang di Depok tuh swasta juga tuh bisa tuh kalau mau kuliah tuh lumayan tuh naik UFO ke kampus. Nggak tahu kan lu Nggak iklan Gunadarma? Nggak Tahu, ada tuh dulu tuh kalau kuliah ke Gunadarma lu ke ke Gunadarmanya naik UFO, lu nggak tahu ya iklannya? Foto apa? UFO itu loh pesawat luar angkasa Oh, yang iya. alien. Oh, tahu, yang tahu, kayak tahu. piringan itu. Oh iya tahu. Iya. Iya tahu. Wah, kacau banget sih ini emang sih. SMA lulus tapi. Aku milih. Wah, kacau, milih salah kerja. sih gue. Lu Salah salah sih. salah sih buat nanya kayak gituan ke gue. SMA enggak berarti? Enggak. Aku lebih milih ke kerja. Oke, jadi SD tapi iya, TK. Iyalah. TK dulu kayak enggak. Langsung SD, Gue langsung SD. SMP. SMP. Iya nggak sih? Iya. Udah lupa banget gue. SMP-nya berarti sekolah mumpung perawan berarti kan? Iya. Ijazah, kayaknya ijazah juga gue nggak punya deh. Hah? Nggak ada ya? Kagak diambil. Kagak diambil. Nggak, Orang pintar. nggak, karena gue bilang SMP itu sekolah mumpung perawan karena untuk beberapa daerah nih setelah SMP tuh banyakan nikah. Iya sih. Jadi sekolah mumpung perawan gitu SMP. Bener-bener. Iya. Jadi SMP berarti ijazah juga nggak diambil. Enggak. Habis itu memutuskan buat langsung bekerja. Iya, gue langsung kerja sih. Kenapa? Karena gue lebih suka kerja sih dulu waktu kecil. Lebih suka nyari duit sih, Kak. Pekerjaan pertama di umur berapa? 15. 15. Iya. Pertama kerja, baut. Apa? Baut itu apa? Ini loh, baut. Iya tahu iya maksudnya ngapain SPG baut? Apa? Bukan. Jadi barangnya tuh bisa dibawa ke rumah gitu loh, Kak. Oh, ngebaut. Tahu kan? Ngebaut. Iya, masukin Lu yang ngebautin gitu. Iya, dimasukin, tahu kan? Iya. Nah, ya udah. Habis itu aku pindah lagi ke walet. Walet itu apa? Burung walet. Oke, tar dulu. Satu-satu ya. Masa nggak tahu burung walet? Nih, ngebaut itu tuh maksudnya ngebaut apa? Mesin kah? Bukan apa sih? Tahu nggak sih, Kak, baut yang kecil-kecil gitu loh. Tahu, baut tahu. Komponen listrik. Iya, maksudnya kantornya di mana? Tokonya toko apa gitu? Maksudnya ngebautnya itu di mana? Iya, jadi bautnya itu kita tuh bisa dibawa ke rumah untuk ngerjain. Nah, kalau lo udah selesai kita timbang. Nah, langsung dibayar berapa timbangannya kayak gitu. Masa harus diajarin sih? Nggak pernah ya. Gak pernah sih gue. Aduh, makanya Itu- ini baut dulu. Itu baru sih gue. Maksudnya kayak rongsokan gak sih? Kayak orang Beda. kayak orang ngumpulin kardus terus dikiloin gitu. Beda. Ini kok dikiloin juga? Gue dikiloin juga sama. Aneh deh, ngebaut tuh yang kayak gimana ya? Jadi kayak misalkan bautnya cacat, ya kita pisahin. Baut Oh, cacat tuh jadi- kayak dia nggak bisa masukin gitu lah. Tahu Oh, nggak? jadi ini dari pabrik nih berarti nih. Dari Bukan pabrik. dari pabrik ya, dari rumah gitu kayak orang. Dari pabrik kan? Dari pabrik diturunin ke perorangan. Tuh Iya, kan perorangan, bener. iya. Gimana sih lu? Ya udah sih, Ngomong sama ya. abang lu deh gua nih, Ya kan Aldi gue nih. tinggal terima kerja Gua ya. kira gua gagu nggak- dari awal nih. Anjing. Nah ini berarti emang dari pabrik kan? Dari pabrik ada yang dikerjain di pabrik, ada yang dikerjain di rumah ke rumah kan? Oh iya bener itu. Oke ngebaut. Abis Ya itu udah makanya cobain tuh, nanya mulu, cobain mau nggak ngebaut? Aku bawain nih besok. oh masih. Ini buat siapa mau? Oh masih. Kan gua nanya dulu ini kenapa masih? Ya enggak lah. Oh masih ada toh? Maksudnya, Pabriknya masih ada. Ya nggak tahu nanti aku cari aja, cari info. Oh, iya. Kak Daus kan mau pengen cobain nih, ntar aku Iya. bilang buat siapa? Buat Kak Uus. Kak Uus kan yang artis itu. Nah dia pengen ngebaut. Aduh, yang ada sama gue diajak nge-vibe mulu sama satpam, sama orang pabrik. Bang, nge-pipe dulu, bisa begitu tuh biasanya tuh. Iya. Oke, ngebaut. Habis itu, nah walet, gue tuh tahu tuh ada banyak tuh. Ada yang si sarangnya. Iya aku sarangnya yang nyebutin. Nyebutin bulunya tau gak? Ah, Yang depan lampu banget. ah. Iya aku di situ. Aku pernah. Oke, ngebaut berarti bayarannya berapa dulu? Lupa, kecil anjir. Kecil banget, sekilo 3.000. Sekilo 3.000. Iya, Sehari bisa berapa kilo? 5. 15.000 berarti, 15.000. Nah, walet berarti agak naik nih, soalnya walet agak lumayan. Walet berapa sih? Lupa gue. 55 sehari. Wah itu lebih dan maksudnya nggak bukan alat berat dan besi gitu kan berarti tapi Tapi kan- tai burung kan. Ke mata kenanya. Matanya minus. Karena kan setiap hari kita mantengin lampu depan mata. Oh. Kan kita harus nyabutin bulunya tuh yang bener-bener gitu loh, Kaus. Terus Ah. bulunya tuh yang kecil-kecil banget.
Oke, jadi itu berarti berapa jam itu ngerjainnya? Malam ya? Jam normal. Jam normal sih. Jam 8, jam 5. Jam 8, jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Office hour itu. Iya. Orang ngantor itu. Iya, Lu makanya nyebutin itunya sambil pakai lanyard enggak di sini lanyard, pakai pouch gitu terus minum Starbucks enggak? minum leciti dulu. Iya, biasanya sambil kayak ntar dulu ya aku meeting dulu sama salah satu distributor sarang walet yang ada di Korea. Bentar ya. Sambil buka gitu nge-zoom gitu di situ. Gila sih. Gila jam 8 sampai jam 5 sore masalahnya. Gila. Kenapa mau nyobain juga? Enggak. Soalnya Kirain. kakek aku dulu bukan sarang walet sih ya. Dulu dia punya balong lele terus ternak ayam sama perkebunan gitu di belakang. Jadi kayaknya yang kalau ayam-ayam yang masih bayi gitu kan kadang-kadang tuh ada lampu-lampunya gitu kan. Iya, Cuman tahu. nggak kita liatin juga sih. Ya ngapain dilihatin? Ya kan maksudnya kan kalau sarang burung walet kan lu Ya beda nggak sih? Iya makanya gue sih Masa bulu ayam mau cabutin? ya tahu, cuman maksudnya kayak di sisi lain tuh gue ngerasanya gue sih nggak kuat. Maksudnya kayak segitunya sama lampu lu sambil nyabutin bulu gitu di sarangnya tuh kayaknya gue nggak kuat sih. Gue kuat sih, sekarang kan udah terbiasa nyebutin bulu. Gara-gara bulu walet. Bulu apa nih? Nah, tuh ditanya nih sama kakaknya nih, ditanya bulu apa tuh gitu. Banyak lah, Iya, berbagai benar. bulu. Benar bulu, bener. Emang bulu sama rambut beda emang. Iya. Benar, kalau bulu tuh bulu hidung, Iya. bulu ketek gitu. Rambut tuh cuma di atas. Bulu kaki. Bisa Iya. juga masuk. Makanya sebutnya kan ulet bulu. Masuk, Bukan ulet masuk. rambut kan. Anjing. karena kecil-kecil dia nggak mungkin segondrong ini. Iyalah. Nggak pernah lihat kan orang jembut apa dengkul? Nggak pernah kan? Iya, nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan Cimoy? Nggak pernah. Ya nggak pernah. Emang kakak nggak pernah? apa-apa. Hah? Kakak pernah lihat? Nggak pernah, cuman kalau dulu tuh lihat di bokep-bokep tuh ada yang rimbun banget gitu kayak hutan mangrove, tau hutan mangrove nggak? Iya. Kayak gondrong banget, itu pernah gue lihat di bokep-bokep. Iya, batangnya nggak kelihatan tuh. Jadi kayak Kebanyakan bulu aja. iya, rambut terus pala aja kayak ini dah kayak Digimon. Dia butuh loker gak? Kalau butuh loker sini buat nyebutin bulu. Itu mah lu doyan, itu mah. Itu aja lu emang lu doyan gimbal-gimbal lu gue lihat-lihat lu emang lu. Suka hal-hal yang nyari gitu ya nggak bisa gitu kayak langsung kelihatan batang pala nggak bisa nggak suka Cimoy nggak suka. Dia tuh harus explore harus ya kayak aduh aku harus siapin tas Eiger aku nih gitu kayak. Sepertinya lebat sekali gitu. Aku harus mencarinya sendiri gitu. Cuman bau apaknya itu sih sebenarnya kalau itu. Apak nggak sih Cimoy itu? Bau apa dulu? Yang mana? Ya kalau terlalu lebat kan apak. Anjing. Hah? Lah kan gue nanya doang ini. Bau apa? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada sih. Oke, kalau gitu. Cuma nanya doang, nggak ada. Enggak ada sih, enggak ada yang bau apek sih selama ini yang gue dapet. Nggak ada ya, Mbak. Berarti bagus. Bagus berarti menjaga. Biasanya kayak bulu ayam kan nggak apek. Bener, Iya kan? bener bulu walet. Iya, nggak apek. Iya. Terus bulu apa lagi nih? Iya, tapi emang lu berarti suka sama cowok-cowok berduit berarti ya? Ya iyalah. Kakak suka cewek berduit gak? Enggak. Emang kenapa? Nggak tahu, maksudnya dari dulu kayaknya yang berduit biasanya servisnya nggak kurang oke. Oh, Iya. Heeh. Biasanya ya gitu. biasanya sih. Karena dia biasanya diservis bukan menservis gitu. Lah benar ini mah. True story ini. Kayaknya emang salah dia ngundang gue di umur 21. Emang salah. Apa kenapa? Emang salah pembahasannya ya. Kakak besok-besok undang aku bisa diundur gak sih? Kenapa Di sih umur emangnya? aku 18. Ya, di umur 17 kan ngobrol enak tuh ya. Soalnya semuanya udah dialamin ya. Waduh. Wah. Waduh. Kalau umur 18 19 mah Waduh. masih ngawang-ngawang, masih ngomong tuh masih dar Iya gitu, sih. masih sembarangan Ini kalau mak gue iya. nonton, mak bercanda ya. Bercanda, Mak. Oh, itu berarti ada efek sampingnya ke emak berarti ya dari yang dulu Cimoy jeplak tuh dulu. Enggak, sebenarnya dia bodo amat juga sih. Hmm. Kita satu keluarga tuh bodo amat. Enggak peduli omongan orang gitu loh. Oh, oke. Jadi karena mak gue tahu mulut gue nggak sekolah.
Ya itu bener sih kalau itu sih. Ya maksudnya kan kita baru ngebahas kan kayak SD, TK enggak, SD, SMP habis itu udah Kan kan. dulu emang TK nggak ada nggak sih? Nggak ada kak, Ada TK ada tahu? nggak diwajibkan. Kalau sekarang kan diwajibkan. Iya benar. Iya nggak tahu sih. Gue kalau misalnya anak gue kemarin emang harus TK dulu baru boleh SD. Kalau dulu kan kagak gitu. Ya makanya ada yang umur 5 tahun Iya. masuk SD kan. Adik Kalau gue juga sekarang gitu harus TK dulu, dia nggak bisa langsung SD. Oh, oke. Jadi lu berapa bersaudara berarti? 1, 2. 6. Oh, Banyak kan doyan mak gue. enggak pantes. Ibu lu bodo amat. Ada 6 kepala yang dipikirin sama dia. Jadi kalau satu yaudah deh ini dulu 5 lagi gitu. Jadi itu aja dulu kayak apa? Karena teman-teman gue yang jumlah anaknya banyak tuh orang tuanya tuh emang bukan yang nggak peduli. Jadinya kayak ya udah lu Lebih ke satu-satu dulu nggak sih? iya, jadi kalau misalnya lu udah bisa nyari duit sendiri apa sendiri, udahlah yang penting gua mantau lu aja sampai ntar kedengar dari lu sendiri. Lu nya ngabarin lu kenapa atau enggak orang dekat dari abang lu misalkan kayak Mama, Cimoy. Enggak, tapi mak gue lebih peduli sama gue sih daripada sama anak lain-lainnya. Oh, nggak peduli apa dia ke yang lain ya, maksudnya ke dia aja bodo amat gitu. Ini buktinya abangnya kelingkan nggak peduli sama emaknya. Kerjaan abang ngebaut sarang burung walet. Ada terus lagi? apa lagi? Plastik, pabrik plastik. Pabrik plastik. Nah. Oke. Udah sih ya, itu doang. Habis itu baru ke yang viral-viral Iya. itu, semua orang ngundang lu. Itu berarti saat abis dari pabrik plastik berarti. Gue masih kerja Kerja apa di situ? di situ. Nah, itu udah kerja office atau kerja nggak mungkin kerja office ya kalau nggak ada ijazah ya? Apa kerja kasarnya? Kerja apa di? Buruh kan? Iya kerja kasar itu Iya, berarti. Iya, kasar. buruh. Itu berarti dapat per hari berapa? Berapa? Pokoknya kecil banget ya. Lebih naik 65. Itu 65 karena gue lembur. Lembur 65. Heeh. Dulu sih gue jadi supir konveksi pernah ya. Dulu bolak-balik Jakarta cepet sih gue. Cepet. Di luar duit rokok ya. Jadi ya ngerti sih gue. Maksudnya duit apa ya, ini kan kita ngomongin environment yang nggak aman buat bekerja kan, kayak plastik kan juga apa sih udaranya juga kan toksik juga. Terus kayak ya gue nyetir Bandung Jakarta nganter barang, Bandung Jakarta Bandung tuh berarti kan satu kali trip tuh berapa kilometer? Berarti 300 kilometer kan berarti. Itu seharian tuh dulu Cipularang tuh belum ada MBZ, belum ada gitu-gitu. Jadi yang mampat di Bekasi yang dari apa namanya, dari Cipularang tuh apa namanya, Cikampek tuh, wah tuh macetnya gila-gilaan. Jadi gue rencananya kayak misalkan kayak ini duit mau gue pakai buat jajan apa gitu, sampai pulang ke Bandung udah nggak mood gue. Nggak mood. Karena capek ya. Capek macet banget juga iya, ya. 100.000 itu. Maksudnya dulu kalau sekarang kan bisa ke Bandung tuh bisa dihitung kayak 2,5 jam. Maksimum kalau ada macet-macet tipis 3 jam gitu. Dulu Iya. tuh sama sekali tidak terprediksi tuh. Bisa kayak gue berangkat 2 jam nih, pas pulang gue ketemu misalkan ada kecelakaan di tol apa segala macam, itu bisa kayak 6 jam gitu di jalan. Capek juga ya. Ngobrol sama tukang itu mangga pewarna. Iya, yang keliling kan. Iya, mangga pewarna tuh yang Disebut banget anjing pewarnanya. ya emang iya kan, orang diangkat begini nyeplak kuningnya di jari gimana, kan bukan buah naga ya, ini buah mangga. Iya juga sih. Kalau buah naga kita pegang nyeplak di jari, iya buah naga. Buah mangga tuh kagak pernah ada. Iya, kelihatan banget tuh ngobrol sama tukang buah mangga, sama tukang apa, Tahu ada nggak tahu? tukang tahu, tukang bacang, tukang lontong tuh, anjing gue bilang. Rasain sih, lumayan sih itu Cimoy. Berarti kondisinya dulu waktu viral-viral begitu di pabrik tuh saat itu ngeliat Cimoy diundangin sama artis-artis gede gitu. Kenapa? Pada minjem duit nggak? Alhamdulillah enggak sih. Nggak ya? Enggak. Karena kan aku nggak bilang ke teman-teman pabrik aku kalau aku diundang. Oh, mereka juga zaman itu mah belum kayak nonton YouTube di handphone gitu, kayaknya belum ya di zaman itu ya? Belum. Belum, ya betul sih. Soalnya makin kesini kan kayaknya semua golongan udah mulai ya rela ngambil kuota yang lebih gede buat nonton YouTube kalau Iya, sekarang. anak kecil juga kayaknya kayak gitu Iya, kan. iya. Kalau anak kecil biasanya tethering sama ibunya. Tahu tethering nggak? Tahu. Tahu ya, Enggak, alhamdulillah. adek gue enggak catering ya. Hah? Adik Catering? gue. Catering, bukan catering. Catering. Salah nyebut. Bukan.
Tethering tapi tahu tethering? Tahu. Tahu. Tadi ngomong catering salah berarti. nyebut, Oh, Kak. salah nyebut. Kan Oke. dia bilang mulut gue nih masih kecil nggak makan bangku sekolah, jadi kayak susah ngomong. Emang gak ada yang makan, bangku sekolah memang didudukin, lu duduk aja enggak gitu. Gua duduk ya, jalan. Apalagi lu Gua duduk makan. ya. Iya. Oh, jadi ada lu enggak tethering gitu enggak? Enggak kan? Enggak, dia pakai kuota. Pakai kuota sendiri. Jadi kalau misalnya nge-lag dia ngambek, Ah, kayak ngamuk, nggak jelas kayak tantrum. paling gede berarti dia nih. Ada lagi. Paling Ada gede lagi umur dua. berapa? Seumur gua berarti paling gede. Baru umur 26 28. 26 28. Yang nomor 1. 26 28. Lu 21, dia 21 berarti lu anak keempat berarti ya? Iya, gue anak keempat. Iya kan? Waduh gila, mantep. Berarti beda 2 tahun 2 tahun tuh. Kayaknya ya. Iya, anak keempat. Benar anak keempat. Iya kan? Beda 2 tahun 2 tahun tuh berarti kan? Bedanya enggak jauh sih, selang 2 tahun 2 tahun. Iya, benar. Benar sih. Produktif ya? Doyan. Iya, Doyan dia. Doyan, iya, bener. Tuh kalau misalnya nggak punya anak kecil, tetap aja dilanjutin tuh. Untungnya masih punya anak kecil. Iya. Jadi nggak nambah lagi tuh berseri. Ya lu, berarti ada lu yang paling bungsu berarti umur berapa tahun nih? Berapa sih gue nggak tahu sih. 4. 4 tahun. 4 tahun? Si Nadia. Yang apa? Oh, si Nadila ya, lupa gue, kebanyakan adek nih mak gue. Helah. Kebanyakan anak, lu kebanyakan adek. Malu kebanyakan anak, lu Iya, kebanyakan pusing adek. gue mikirnya. Iya. Oh, berarti yang paling ini 4 tahun berarti? 4 tahun. Weh, selamat tuh. Berarti kan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. 4. Yeay. Berarti ada berikutnya lu di tahun ke-6. Ini ada lu yang Enggak dulu sih, kayaknya enggak dulu. Hah? Gue harus bikin, maksudnya emak gue punya anak lagi gitu. Iya, maksudnya kan kalau gue lihat dari ini ya polanya nih ya kan kayak Enggak dulu, Kak. ini 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Habis itu kayak 2 tahun, nggak ada. Taunya pas tahun keempat, ada gitu. Anjing. Iya. Nah, berarti kan yang berikutnya kan 2 tahun, 2 tahun. Wah, Terus-terusan ya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. iya, kayaknya sampai lu umur 40 lu masih punya adik baru deh kayaknya. Coy. Waduh. Tapi Cimo ini kan sekarang banyak yang pangling lah sama lu lah. Maksudnya kayak dengan operasi yang lu lakukan di umur semuda ini gitu. Maksudnya lu tuh termasuk yang cepet loh. Dan menurut gua ketika ada orang, kan gua pernah kan berapa kali itu gua lihat di explore gua tuh lu dikomentarinnya tuh kayak di umur segitu tuh kok masih udah pada operasi plastik gitu, maksudnya sih buat Cimoy gitu. Dan menurut gua kita tuh kadang-kadang suka ngeliat di luar negeri tuh, di Korea, Thailand tuh di umur 17 tahun mereka tuh ngasih hadiah ulang tahun orang tuanya tuh biasanya operasi plastik. Emang Iya. Maksudnya orang tuanya di operasi apa anaknya? Enggak. Gini, jadi Cimoy tadi nih gini. Ayan, kalem. Jadi gini. Ntar lu bener kan, maksudnya Kak Us ngomong kayak di saat anaknya ulang tahun, dia Iya. ngasih kado operasi. Iya, dikadoin operasi sama operasi plastik sama Oh, dari orang tuanya. emaknya, bukan emaknya dia operasi. Bukan, ngapain gini? Jadi gini Cimoy. Masa kan happy birthday anakku gitu, tapi hidungnya yang berubah ibunya. Kan enggak. Kan lihat nih mama udah cantik gitu, masa begitu ya, ke anaknya lah, ke anaknya. Jadi hadiah ulang tahun biasanya itu diberikan sama, gue ngobrol sama teman gue yang orang Korea, jadi kadang-kadang Nah, itu gue orang Turki. Hah? Lu ngomong sama orang Korea, gue orang Turki. kebab Turki, kebab Turki kali, kebab Turki. SMS aja kak patah-patah. Males gue. Kebab Turki. Turki? Emang lu orang Turki? Turki gue. Turunan kiai. Apa nih? Gua takutnya gua nggak dapat di jokesnya nih, apa nih? Orang Turki gue. Kan bapak gue 8. Kok dia bisa Bapak lu 8? Iya. Mak gue juga 8. Nah, tebak tuh gue anak berapa? Maksudnya dari emak yang mana nih? Emaknya kan 8, bapaknya 8. Kali ini kita yang bikin kaus mikir. Coba pikir deh. Lo anak hasil poligami. Anjing. Gimana sih? Maksudnya jadi enggak, itu bukan poligami kali, itu mah sama bapak ibunya bandel, berarti dua-duanya bandel. Iya. Enggak, emak gue 1, bapak gue 1. Soalnya ada jokesnya dulu ya, misalkan gue ketemu sama temen gue yang mirip sama gue mukanya. Nah, Dulu tuh kalau misalnya tiba-tiba ketemu terus jadi temen lah gitu ya, yang mukanya mirip ini tuh kayak,
gila ya Us ya, bapak lu bandel juga ya gitu. Anjing ya, maksudnya kayak dulu tuh gua tuh nggak paham tuh jokes itu tuh gua nggak paham. Pohon bokap gua bandel gitu, lu bapak lu bandel gitu, atau enggak ibu lu yang bandel, katanya gitu kayak apa ya maksudnya apa? Itu tuh terus-terusan tuh, terus diceng-cengin gitu terus gua terus kayak kenapa ya gua dibilang bapak gua bandel, terus gua mikir gitu, nggak mungkin gua nanya bapak gua kan, apa ya akhirnya gua adalah sohib gua tanya itu maksudnya bapak gua bandel apa dah? Itu Us, lah kan lu ketemu sama temen lu yang mirip sama lu kan. Lah kalau mirip kan berarti kan satu biang itu. Iya, satu biang itu. Nah, satu biang gimana? Iya, kalau nggak dari bapak lu dari ibu, berarti ada satu ibu yang sama atau satu bapak yang sama. Anjing. Fuck, anjing gua bilang. Iya. Jadi biasanya kalau di Korea apa di Thailand, Oh, balik lagi ke Korea, Iya. Thailand. biasanya hadiah buat anak, apalagi misalkan sebagai bentuk minta maafnya orang tua karena tidak memberikan fisik yang sempurna. Oh. Gitu. Antara emang anaknya request baru dikasih pas di umur 17 atau memang dari orang tuanya yang walaupun anaknya nggak minta gitu. Kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya ngerasa kayak dia kejelekan deh gitu. Bener-bener dioperasiin. Bener tapi dia di Korea. Itu beneran Itu serius? beneran di Korea. Buat orang-orang yang mampu tuh seperti itu emang, dan itu udah terbiasa banget. Apalagi misalkan kayak udah misalkan jelek, nggak ketolongan lah gitu, emang jelek banget gitu. Jelek banget terus kayak keluarganya sebenarnya pas-pasan. Itu juga bisa maksain juga Oh, buat bisa? iya, karena banyak anak yang marah karena kondisi fisiknya kan. Karena jelek gitu ya, Iya. kayak nggak nerima ya. Ini kayak orang-orang Indonesia kayaknya dia aja sampai umur segini aja aman aja tuh Aldi ya kan. Kejelekan sih kan ya. Iya, maksudnya dia aja Anjing. kan di Korea tuh bisa kayak omongannya tuh kayak anak tuh bisa, saya tuh tidak minta dilahirkan. Bisa gitu. Terus Perkara cuma fisik doang ya? iya, makanya segitunya maksudnya untuk operasi plastik dan segala macam. Nah, lu di umur 21 yang menurut gua tuh kalau gua pribadi ya bagus lah, maksudnya lu udah di tahap tahu di umur segitu dan lu punya uangnya untuk merubah diri lu seperti, dan menurut gua ya lu salah satu yang gua lihat tuh nggak lebay lah, masih sesuai muka lu. Yang kadang-kadang kan kita suka nggak kenal tuh. Yang kayak terlalu mancung gitu ya. Iya, yang udah orang lain tuh Cimoy. Iya, tahu. Kayak ini siapa ya gitu. Kalau gue tetap mirip ada Cimoy dulunya. Ya itu tuh yang sulit itu yang begitu. Iya kan, mencari. Cimoy dulu kan cantik. Kalau sekarang makin cantik, jadi kayak sama aja lah. Enggak sih kalau Oh enggak sih? Gimana ceritanya kalau kok enggak sih Kak? Dulu tuh Cimoy yang dulu tuh Mbak Teng. Enggak, itu cantik sih Kak. Enggak, Mbak Teng itu. Enggak, itu kata Kaus aja sih. Enggak, Aldi tau Mbak Teng tau kan, Dek? Lu tau Mbak Teng enggak tapi? Enggak usah bawa orang Kak. Enggak, lu tau Mbak Teng enggak? Apa Bateng itu apa? Bahasa di Ciledug itu. Mbak Tengil. Jadi ada Mas Teng. Oh, anjing ada aja loh. Mas Teng itu Mas Tengil. Mbak Teng itu Mbak Tengil. Oke, tahu. Iya, Mbak Tengil tuh yang suka pakai halter neck. Dia pakai BH yang dikunci ditaliin di leher tuh, ya kan? Terus pakai tank top, terus pakai mio, rambutnya basah, sore-sore keliling-keliling. Itu Mbak Teng tuh. Oke, tahu. Iya, maksud gua ya memang dulu tuh gua ngeliatnya cakep Mbak Teng. Oke. Bukan cakep model, bukan. Kan di antara Mbak Teng. Cakep kan? Cakep Mbak Teng Tapi cakep kan? iya, kan ada cakep Jepang. Ya udah, tapi cakep kan, Kak? Iya. Pantun juga cakep kalau gitu mah. Nggak harus itu. Pokoknya kalau sekarang berarti waktu kemarin itu cuma berarti bagian operasi itu konsul dulu bagian mana yang bagusnya diubah, atau emang cuma sendiri dari awal udah tahu apa nih mau diapain nih muka nih gitu. Iya, udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Konsul dulu tapi. Iya, aku kan 2 kali. Oh, 2 kali. Iya, revisi. Yang pertama gagal, yang kedua ini. Di umur 20 kalau nggak salah. Apa hidung berarti? Iya. Yang sekarang sih udah oke sih. Iya, aku tahu itu nggak usah dibahas. Aku tahu. Sebelum kakak bilang oke, ya aku udah tahu. Semua orang pasti mengatakan Sesungguhnya anjing. seberapapun tubuh yang molek tetap dalam kubur digerogoti oleh cacing-cacing.
Astagfirullahaladzim, ngomong sambil minum lagi dia ya. kan gayanya doang, nggak pakai ininya. Cara mau lu mah anjing juga lu Moy, lu emang lu. Gitu Moy. Cuman ketika ingin memakan cacing itu muka Bisa Cimoy. disebutin dulu nggak ininya? Dia lagi ceramah dulu, bisa disebutin dulu nggak? Kayak nggak enak kan Enggak, ceramah. itu cara ngomongnya. Ini kan lagi ceritanya abang mau ngasih tahu ke adek gitu. Gue punya abang begini, gue kabur dari rumah karena terlalu berisik dia anjing. Itu cacing keselak. Daging plastik gitu. Lucu banget lagi anjing. Nggak tapi emang kadang-kadang jokes operasi plastik itu tuh kadang-kadang suka apa ya, orang tuh suka nggak paham kalau sebenarnya bukan plastik sih ya yang digunakan kan. Bukan ya? Bukan. Kok bukan ya sih, kan lu yang operasi gimana sih? Plastik bukan sih? Enggak, Bukan, enggak ada. Enggak, kan itu kan tumbuh sendiri, dia dibentuk terus itu tumbuh sendiri. Ya Allah nih. Ah, kok tumbuh sendiri? Enggak dong. Lah emang gini ya Cimoy, maksudnya ini kan hidung nih kan. Iya, hidung. Pesek. Ah, Direkonstruksi kan. Ah. Tahu rekonstruksi kan berarti kan? iya udah lanjutin. Ya di black, Ah, terus? set jadi hitam tuh. Ah. Black. Di black. Terus? Di black kebuka tuh kan hidungnya kan. Iya. Diatur-atur tuh hidungnya tuh. Set. Udah jadi. Tutup sama dia. Set. Diatur gimana dulu? Ya biar ngebentuk. Enggak dong. Dimasukin barang. Kok diatur sih, Kak? Iya, maksudnya kan ini kan ada ini kan ada Gue sebenarnya jadi kan pengen hidung gue anjing. kan ada tulang. Ah, Tulangnya tuh kan direkonstruksi kan. Ah. Ini mau ditambahin atau dengan tulang yang sama terus dimaksimalin gitu. Ada orang yang nggak pengen kelihatan mancung banget tuh, berarti pamiring doang atau dia meles ke dalam, itu tuh cuma ditegakin gitu doang tuh tulangnya sama dia tuh. Ah, iya. Ya kan nih, jadi mohon izin gitu. Jadi ditegakin gitu sama dia. Ah, Ada yang emang dari pesek banget emang ditambahin. Cuman bukan plastik juga. Ah, iya. Bukan plastik, cuman namanya plastik surgery. Gua tuang lagi ya, Moy. Maksudnya kayaknya gua belum cukup goblok nih untuk ngobrol sama lu nih. Iya, gua tambahin dulu dah, Moy. Aman aja. Kok bisa ada revisi sih? Moy, itu berarti ganti dokter berarti? Enggak ganti dokter karena emang terlalu mancung, jadi kesannya kayak ani-ani. Hidung template gimana sih, Kak? Oke. Terus kedua karena miring juga, karena gue pas belum sembuh total tuh gue tidurnya kayak suka miring gitu loh. Itu kan ngaruh. Oh, itu ngaruh. Ngaruh banget dong, kalau belum sembuh total kita nggak boleh miring. Ibarat dia masih basah gitu loh. Jadi tidur harus begini nih bener nih. Tegak, dan gue harus pakai bantal leher gitu. Biar nggak gini-gini. Iya, biar nggak gini-gini. Oke, berarti yang pertama tuh gagalnya bukan berarti bukan gagal secara cuman gara-gara terlalu mancung, berarti kan tidak alami, tidak natural lah bentuknya di muka Cimoy berarti, dan Iya. bengkok. Mm-mm. Ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Tapi Cimoy lebih suka yang bengkok ke kanan, kiri, atas, atau dia Lurus agak sih. Hah? Lurus. Gak ada yang lurus, Moy. Kan hidung. Yeay, pinter. Ini Nah, bahasa ini mana ini pemain ini. Ini bahasa kemana dulu? Pemain. Memang kalau akademis 0 memang ya kan, tapi biologi 100. Bener Cimoy mantap sekali ya. Oke, jadi habis itu revisi berarti nambah duit lagi dong, Moy. Kalau revisi. Enggak sih, karena kita kerja sama juga. Awalnya iya ngeluarin duit, tapi kerja sama. Keduanya kerja sama. Oke, berarti bagian hidung doang berarti, Moy? Sama Hidung dagu? dong. Enggak, gue hidung dong sih. Hidung, bibir filler. Bibir filler. Keren, tahu gue mah kosmetik perempuan mah udah paham gue. Iya. Terus dari kayak dari orang tua pertamanya ngelarang nggak kayak Iya, mereka ngelarang, kayak takut. apa? Kayak jangan kesakitan. Tapi kan gue orangnya kayak nggak ngedenger, terus kayak ya udah gue pasti bisa gitu. Bisa kayak iyalah sakitnya nggak seberapa. Ya udah kira gue ya tindakan. Oke. Masa nggak ada kata-kata kayak nanti apa namanya, misalkan operasi plastik tidak boleh di agama atau gimana gitu, biasanya orang tua kan. Oh iya ada. Ada kan? Ada Gue juga udah bilang kalau gue mati ya copotin. Iya sih. Iya kan?
Ya bener sih maksudnya. Bener kan? Jadi pas kita meninggal ya nggak ada barang kayak benda asing di tubuh kita. Ya, dan itu juga yang terjadi dengan orang-orang yang ada besi pen di tulang tuh, Iya, yang habis tahu, patah tahu, itu tahu, juga tahu. harus dicopot juga. Iya, itu harus copot. Iya, benar. Ini, wah gila loh dia pengetahuannya. Luar biasa, gila Cimoy. Pinter. Wah, itu sih salah Belaga-belaon sih. aja di sini mah. Wah, Ya elah belaga-belaon. Cil ngelawan Kak Usma. Ya, gila. Tethering jadi catering tuh tadi tuh ya. Iya, tethering jadi apa? Waterproof. Apa tuh? Jadi waterproof. Wah, gila, Gue kalau waterproof. bahasa Inggris emang kurang. Nggak apa-apa, emang cewek Tangerang begitu kok, emang. Kayak emang ya, bini gue juga begitu soalnya. sama kan? Iya, kacau. Waktu itu, gue ilfeel banget sih sama dia. Gue di kamar sama dia kan. Terus gue bilang sama dia, yuk, mumpung kita lagi di kamar nih, kalau lu mau conversation bahasa Inggris, ayo, nggak usah malu-malu lah, gue bilang. Oke, of course, dia bilang gitu. Waduh, gue udah nggak bahasa Inggris mah ngomong biasa aja, maksudnya nggak usah kayak iya, of course, nggak usah gitu-gitu, maksudnya normal dulu aja. Ntar lu kebiasaan lu ketemu bule lagi, kemarin ngobrol sama bule di Bali lu gelagapan lagi, gue bilang gitu kan kayak yeah, of course, I can, dia bilang gitu. Oke. Gue coba buat tanya-tanya apa itu, dia pasti jawabnya cuma yes. Oke, it's okay, gitu. Nggak pernah ada jawaban panjang. Nah, gue pengen tahu nih kalau gue cubit nih, ngapain nih dia kan? Gue cubit tuh dia, set. Sik gitu. Wah, tuh kacau sih gue. Asli tuh gue. Ini bahasa Jawa. Sik maksudnya sakit kan. Sakit kan bahasa Inggrisnya sik kan. Gitu, jadi sedangkan bisa ouch itu bisa. Cuma dia nyari padanannya nih, kayaknya bahasa Indonesianya sakit, berarti bahasa Inggrisnya sik kan. Jadi aduh sakit gitu. Jadi sik gitu jadinya. Ih, anjing banget. Sedangkan di bahasa Inggris kalau sakitnya di permukaan tangan gitu kayak it's hurt HURT gitu. Hurt. You hurting me gitu, harusnya gitu. Sik gitu. Gua enggak ngacang seminggu lah ngelihat dia tuh. Itu parah banget soalnya, Cimoy. Itu maksudnya aman aja. Mbak Tangerang bahasa Inggris emang musuh, emang waterproof. Tapi dia ngomongnya pede kan pasti kan? Iya kan? Dia Tapi nggak pernah bener, udah dikasih tahu nggak pernah bener. itu sama tahu kayaknya. Sama nih emang nih. Apa? Tapi titik lucunya di situ dia. Tapi emang iya kalau lagi nggak sengaja itu tuh gue juga ketawa pas yang sik itu juga gue ketawa emang. Cuma kadang-kadang tuh kayak dia tuh suka jadi bingung sendiri kalau misalnya dia lagi pengen jalan di Bali terus kayak ketemu yang ternyata itunya bule, terus kayak ada bule yang ngajak ngobrol apa gimana, dia tuh pengen ngobrol tapi pas dipanjangin kayak orang jutek, jadi so you from see you gitu, langsung cabut dia. Anjing. Gitu, bini gue sama begitu. Gue juga baru tahu lu ternyata SD, SMP kerja pas berarti SMA tuh berarti umur 15 ya. Umur 15 berarti kerja pertama viral di umur 19. Berarti lu sebenarnya kerja nggak begitu lama, cuma 3 tahun ya, cuman pindah-pindah ya. Pindah-pindah gue. Pindah, terus akhirnya jadi selebgram. Terus selebgram dulu jadi penghasilan dulu tuh dipakai buat operasi plastik dong berarti. Enggak, itu gue ketipu pas awal. Hah? Ketipu 100 juta lebih sama manajer gue. Kenapa ya cerita? 200 ya. Kan emang blow on dulu, jadi sering ketipu gitu, gampang. Enggak. Percaya sama gue. Semua orang yang di Jakarta, Gue bisa balik gak? Itu bisa dibuang gak sih? Kayak gue udah gak nyaman gitu di sini ya. Kayak tiba-tiba aja gitu gak nyaman. Kayak langsung inget, kerjaan gue di rumah banyak gitu. Iya. Enggak, tapi emang kebanyakan orang yang di Jakarta, gue nggak tahu ya, maksudnya ada teman gue yang bertahun-tahun pun udah di Jakarta pun di entertain ada aja ketipu 500 juta, 800 juta, pokoknya semua karir yang di entertain di Jakarta, entah musik, entah aktor, entah ya di layar kaca lah, entah komedian segala macam, kayaknya selalu punya cerita kena tipu. Gue nggak ngerti, maksudnya pasti orang dekat kan.
Iya, orang dekat. Iya kan, itu makanya dukun tuh selalu gitu kalau misalnya dia nggak suka sama lu gitu, kayak wah bahaya ini mah orang deket. Tapi emang orang deket emang seberbahaya itu, bukan Iya sih. santetnya ya, bukan dukun-dukunnya, tapi emang dia waktu itu yang anak stand up si ada berapa gope ya, 500 juta. Buset. Lu di awal karir 100 berarti itu banyak banget loh itu di awal karir. 200 lebih lah, lupa gue. 200 Selama 200. mengikhlaskan gitu aja. Baru tahu yang nggak tahu ya kan nggak tahu berapa. ganti. Enggak lah, gue mengikhlaskan hal itu aja. Kayak gue tahu rezeki pasti diatur Tuhan. Pasti bakal diganti yang lebih. Wih, cheers. Mantap. Mantap. Tadi nggak boleh gua. Dan apabila nggak boleh tadi lu sama itu begitu tuh. Mentang-mentang lu nggak pakai nada aja lu. tapi itu sih menarik ya sih, maksudnya nggak tahu kenapa teman-teman gua yang kena tipu gitu-gitu tuh comeback-nya comeback Israel. Yang kayak Arif Brata habis kena tipu naik. Iya Lu kan? iya nggak tahu kenapa sih. Kalau wah, Karena dia mengikhlaskan hal yang hilang. ya Tuhan tuh nggak tidur. betul. Iya kan? Benar. Pasti Tuhan tuh bakal ganti yang lebih. Makanya kita tuh jadi orang harus Pakai nada aja, pakai nada. kita tuh jadi orang harus mengikhlaskan apa yang terjadi. Kita itu harus gitu kalau mau itu bisa tuh maksudnya kalau tapi emang benar. Iya kan? Kalau teman gue tuh pernah bilangnya lu mau ngambil marahnya atau mau ngambil berkahnya. Ya benar. Kalau mau ngambil marahnya lu mau jeblosin dia ke penjara, mau lu mukulin dia di jalan tuh lu ngambil marahnya. Itu sama aja nggak sih, jadinya kita kayak dia tuh sama aja. Iya. Sama jahat. Betul. Apa mau ngambil berkahnya? Berkahnya nggak instan masuk. Ya lu nggak dapat apa-apa, cuma hikmahnya aja. Tapi kedepannya ya Iya, dapet. betul. Ih gila nih, Cimo umur 21, gokil. Emang lu kalau nggak kena alkohol bagus Moy? Apa? Kalau nggak kena alkohol mah bagus. Kampret. Mulut lu. Bener. Suka gua nih sama Cimoy sekarang tuh udah ada bagian dari manajerial yang kayak gitu kayak iya seneng gua. Berarti ada pembelajaran. Ada pembelajaran. Tapi maksudnya gue tuh dari awal kan gue ngundang lu ke sini tuh bukan gue bilang niat gue bukan menjebak ini tuh. Tapi nggak apa-apa, jebak juga gue suka jebakan kok. Aduh, Santai. nggak tahu ya kalau gue karena Jidan yang tahu kali ya gitu. Kalau gue kena jebak soalnya. Yeah. Hah? Kena jebak gue. Oh iya. Buang dalam aja gitu. Kena jebak gue. Bukan gue ngomong lurus dia belok. Ya kan lu juga nggak bilang jebakan lu kemana. Berarti gua belok dulu kali ya? Iya, Iya, lu ngarahin jebakan lu kemana lu nggak tahu. Ya udah atur maunya jebakan yang mana? Iya, kalau gua cerita juga kan lu suka dijebak. Nah, gua orang yang terjebak, gua bilang gitu. Dulu. Bukan lu mah bukan dijebak kali, keenakan. Bener, kalau itu juga. Tuh. Memang nikmat. Tiba-tiba. Ubun-ubun bergetar. Parah tuh, sampai 10 tahun gua sama dia, Moy. Sama yang sekarang. Iya. Parah ya? Padahal niatan awalnya kayak pacaran doang lah sama dia mah gitu, nggak bakal lama. 10 tahun gue mau anjing, gue pacaran 3 bulan doang, Moy. Oh seriusan? Iya. Gila. Gila, gue bisa gue 10 tahun gue, Moy. Gue pacarannya paling lama gue pacaran 1 tahun setengah. Gue tuh tidak pernah mengerdilkan harapan sekecil apapun kepada siapapun. Kayak misalkan gue nggak tahu lu ke depannya bakalan berkarir seperti apa gitu, gue nggak tahu gitu, cuman lu pengen hidup yang baik ternyata bisa kok gitu, buat siapapun tidak terkecuali gitu, mau apapun masa lalu lu mau kerjaan lu kayak gimana, lu mau bertato mau kayak gimana, menurut gue tuh kayak asal lu ketemu sama orang yang tepat mah Benar. kayaknya baik-baik aja gitu. Benar setuju. Kan makanya kan dibilang kalau misalnya ketemu pasangan tuh kayak dia tuh dunia gue gitu. Iya. Nah, Mana ada berantem mulu, berburu dunia. Ya, emang Cuman menit doang. di dunia juga banyak orang berantem. Aman aja. Aman. Banyak orang berantem di dunia juga. Katanya aku dunia kamu, tapi kok kita berantem terus? Emang di dunia ini peperangan. Bener kan? Dunia peperangan terus kan? Emang iya, maksudnya jangan. Seharusnya semalam aku ngomong gitu sayang ke kamu. Oh iya. Bener Kaus. Aduh. Kalau kita berantem aku cabut teman Kaus pindah ke mulut aku. Hah. Aku suapin ke kamu. Waduh,
Waduh, ada pakai nada tapi ya, pakai nada yang Pakai tadi. nada harus ngikutin kaus. Ntar kalau bibir gua keluh, bibir gua anjing tiba-tiba gua foto besok begini gua anjing. Anjing, Uus ke dokter Tompi ya katanya itu bukan, ini bibir cimoy gua bilang gitu. Bibir gua lagi dipakai cimoy buat ini nyeramain lakinya gua bilang. Tapi sejauh ini berarti mantan lo ada berapa moy? Enggak tahu. Nggak ngitungin? Wits, emang kalau party terus mah kayak udah lu ribet. Iya Gitu lagi. kan, Iya lagi, setuju lagi. Aduh, Moy, Ya, lu ribet lu gabut mobil enggak dulu asik. ngerti gua Moy di umur lu mah. Gue pernah digituin soalnya sama yang cakep-cakep suka digitu tuh kayak. Pengalaman ya? Kayaknya semalam kita bebe aja nih, terus pas besok-besoknya gue ngajakin makan siang, gue ngajakin nonton gitu, ribet gitu. Kalau mau ke kosan aja, dia bilang gitu anjing, kaget, tidak, gue bilang, niatnya nggak ke situ, niatnya ingin hubungan baik dulu nih, menjaga hubungan baik dulu, baru habis itu ngewe iya, gitu, cuman, gue tuh nggak bisa yang kayak cuma ngewe, nggak bisa gue tuh harus kayak jalan dulu kemana gitu, maksudnya kayak hubungan yang sehat gitu, hubungan yang normal gitu. Ntar baru ke kosan lagi gitu. Benar. Aman Setuju. aja. Setuju kan? Nah, Setuju. itu dia. Enggak. Nggak setuju Moit, itu ada manajer. Enggak ya? Nggak setuju. Nggak setuju. Kaus mengajarkan yang tidak baik. Betul. Boleh Itu mah cuma dicoba. contoh uusnya aja. Iya. Uus doang. Uus Benar. doang itu mah. Aku minum dulu ya tadi ya, agak seret Minum nih. aja, Kak. Gara-gara neken-neken suara. Habis ceramah biasa sibuk. Gue seneng aja sih lu bawa cowok lu, ada abang lu, terus ada manajer yang mantau percakapan gitu tuh. Itu progres tau Moy. Itu progres. Berarti dari yang terjadi kemarin di umur 19 itu banyak hal-hal yang harus dibatasi. Iya. Ya kan? Sebenarnya bukan Cimoy tidak menjadi diri Cimoy lagi, cuman kayaknya ada yang nggak worth it aja. Iya. Ya kan? Iya. Sama kayak gue sekarang, gue tuh sadarnya umur 33 gue. Jauh banget ya. Iya, gue 35 sekarang kan. Gue umur 33 tuh gue mulai sadar kalau gue udah capek kayak dijadiin headline ketika gue lagi baik-baik aja. Jadi yang kemarin-kemarin tahu dijadiin berita. Tiap kali gue ada pencapaian apa, yang keluar pertama artikelnya itu adalah ini dia Uus yang viral gini. Dan ini adalah artikel waktu dia hamil di luar nikah gitu. Pokoknya nyambunginnya kayak yang udah lewat gitu, Moy. Iya, capek gue ngasih duit ke orang. Nah, itu kan maksudnya itu kerjaan orang kan? Sih benar. Iya kan? Sih, ya Itu kan kerjaan orang kan gitu. Jadi kayak gue ngerasa Kitanya nggak dapat duit. Kitanya nggak dapat duit. Mereka dapat untung. Lu tau gak sih Moy, gue tuh pernah ada di fase yang kayak gue lagi happy sama keluarga gue lagi menikmati hidup gue, terus tiba-tiba berita gue yang lalu nih di posting lagi sama dia, terus tahu-tahu di kolom komentar gue tuh ada 500 komentar, terus kayak gue perasaan gue posting apa ya, gue bilang. Karena kasus kayak udah lama diangkat lagi. Iya. Dan orang-orang tuh baru tahu, kayaknya di generasi yang baru tuh kayaknya nggak tahu soal info itu gitu. Jadi mereka searching terus tahu komen. Gue bilang kayak, udahlah, gue ya mungkin akhirnya gue mengerti akhirnya kenapa ada tim lu dan manajer lu yang kayak untuk agak ngefilter dan segala macam, bahkan nggak percaya dengan editing. Nah ini bagus, maksud gue tuh kayak mendingan dipantau di sini gitu. Artis yang DM ada banyak Moy. Artis siapa dulu? Ya nanya aja. Konteksnya apa dulu? Ya flirting lah, apalagi. Hanya saya yang tahu. Ya Tuhan tahu. Iya. Itulah kehidupan. Keren. Cuma Tuhan yang tahu ya. Iya. Kak Us mau tahu? Mau. Masuk ke circle. Nah, kalau gue nyuruh gue masuk ke circle berarti ada. Kalau mau tahu masuk circle dong ya kan? Berarti ada. Kalau masuk circle baru dikasih tahu kan? Berarti kan kalau ada dikasih tahu berarti ada. Ya karena gue tuh selalu nanya ini karena kayak Siskae gitu. Gue ngobrol sama Siskae terus kayak DM-nya tuh dari artis-artis siapa-siapa aja, terus gue bilang kayak aman aja
Aman lah, itu semua bisa diatur. Calling aja kalau mau join. Kapan mau join ceritanya nih? Ada waktu kosong? Ya. Gampang. Kalau nggak maksud gue ini bukan berarti lu harus jawab, enggak, cuma maksudnya waktu itu dia cerita kayak kenapa gua nge-keep, bahkan di-folderin sama dia. Oh ya? Di-folderin. Jadi someday somehow gua kena apa-apa, gua bawa lu semua gitu. Oh iya sih. Dan menurut gue itu bagus loh, maksudnya karena apalagi misalkan yang nge-DM yang image-nya baik, image-nya family man, jadi yang ibaratnya netizen itu udah pasti belain dia dibanding si korbannya. Dan menurut gue itu cara yang paling baik menurut gue kalau buat teman-teman yang perempuan yang ngerasa seksi, yang apa gitu, kayak ngerasa buat senjata kalian gitu. Misalkan digoda-godain sama artis mah di screen cap aja. Karena menurut gue di era yang sekarang itu gue ngerasa perempuan itu jadi jauh lebih vulnerable tuh apa ya bahasanya ya? Lebih gampang untuk dijadikan korban kalau misalkan yang pelakunya itu lebih dominan atau lebih punya banyak follower, punya banyak fans, itu jadi udah nggak tahu siapa yang, udah nggak lihat lagi bener atau salah. Tapi kayak nggak mungkin lah dia begini karena dia mah sayang sama keluarganya gitu. Setuju. Iya, makanya gue bilang kayak udah ya kalau misalnya lu digodain apa-apa segala macem dan lu emang keganggu gitu ya. Tapi kalau lu sama-sama suka mah ya sok aja lah gitu gua mah ya. Cuman kalau misalnya lu ngerasa keganggu, dianya maksa dan segala macem, udah sikat aja. Screen cap aja, maksudnya screen capture lu kumpulin, misalkan suatu saat dia bertingkah atau kayak gimana, keluarin aja. Iya lagi. Nas info kan? Nas info. Sama sih sebenarnya pemikiran gue sama kau sama sih. Aku punya pemikiran itu emang dari lama. Jadi aku tuh kayak misalkan mantan aku macem-macem, lo berani jelekin gue di sosmed, gue keluarin semuanya. Karena bukti-bukti lu tuh ada di gue. Ya. Mau lu sampai nikah pun gak bakal gue hapus. Ya, misalkan ada foto-foto lu atau apa gitu yang kesebar apa segala macam dari mantan apa segala macam, seenggaknya lu tuh juga punya punya buat ngedefend diri lu sendiri gitu. Intinya sih di situ aja sih gitu, karena menurut gua sampai kapanpun buat cewek-cewek yang terlihat seksi itu tuh nggak bakal habis. Gua punya bini 10 tahun ada aja yang DM dia begitu, gua mah ya kalau gua cukup tahu aja. Oh si ini begini gitu. Oh si ini begini. Iya. Gua sama bini gua mah enggak pernah ngomong-ngomong gua mah. Ya maksudnya enggak pernah speak up si ini gitu enggak pernah. Oh. Iya. Kayak diem-diem aja udah ya. Iya, Cukup tahu aja. Cukup tahu aja kita mah. Aman. Emang begitu, enggak usah. Karena kalau dikonfront juga enggak bakal selesai juga. Nggak bakal habis gitu. juga. Iya. Maksudnya capek begini ngurusin begini. Udah kumpulin gitu. Ini tuh bisa jadi senjata kalian untuk melindungi kalian sendiri juga sebenarnya mah gitu. Benar. Setuju. Bener kan? Haus, minum. Minum lah gua mah. Minum terus gua. Ini udah seperempat sendiri nih gua. Nah, benar, minum aja Kak biar omongannya tuh lebih gacor. Bangsat. Tapi mah berarti sekarang dari apa yang sudah lu kerjakan, yang masih pengen lu kerjain apa sih, Moy? Maksudnya kan lu viral juga nggak sengaja, ya kan? Terus lu udah pernah kerja yang labor tuh maksudnya kerja kasar jadi sebagai buruh dan segala macam gitu. Terus kayak lu memandang diri lu di beberapa tahun ke depan tuh apa sih yang masih nyangkut di lu, yang kayak aku masih pengen ngelakuin ini nih, gue pengen ngerjain ini nih apa? Ngerjain maksudnya gimana tuh? Yang ngerjain maksudnya? Ngerjain orang? Bukan dong, bukan. enggak. Kalau temen lu ulang tahun nggak apa-apa. Kalau cuman ini ngerjain tuh kayak misalkan kayak pengen bikin misalkan fashion show atau mungkin lu pengen bikin apa gitu. Ada. Apa? Mau tahu? Nah, kan makanya gue nanya. Oh, nanya ya? Iya, makanya kan kalau gue nanya berarti gue mau tahu dong. Banyak sih sebenarnya gue. Apa? Banyak kayak produk kecantikan. Oh, skincare gitu. Bukan, tapi semacam kosmetik. Iya, kosmetik kan banyak maksudnya. Iya, oh, make up gitu. Oh, bukan skincare, make up ya berarti. Oke, iya, terus make up, terus kayak baju. Terus apa, sayang?
Apa? Dia kan Arab nih, parfum berarti. Parfum. Iya. Parfum. Iya. Parfum kan? Bener lagi? Bener ya? Iya. Parfum, berarti OTW nih, Cimoy parfum nih Tapi berarti. nanti masih lama banget. Oke. Kalau buat kayak acting gitu, Kurang ya? Kurang. kemarin sempat ada tawaran nggak? Kayak Ada, film. tapi gue lebih milih ke TikTok. TikTok Shop. Oh, oke. Jadi film nggak? Enggak, Oke, ke TikTok Shop berarti. enggak. Jadi emang totally entrepreneur berarti ya? Iya. Bisnis berarti ya? Ya dagang lah. Kayak pedagang soalnya. Kayak pengen kayak program TV gitu nggak juga? Belum tahu sih kedepannya gimana ya. Lihat dulu target marketing. Bisa aja bulan kedepannya gue jadi dokter. Nggak mungkin kalau itu. Nggak mungkin. Nggak, Kenapa gua nggak sih nggak mau matain semangat ya, maksudnya kayak Harus dimungkinkan kok dong. jadi Seharusnya didoain Kak Uus. gini, ini tuh Diaminin aja. gila kalau lo jadi dokter sih ya. Sujud gua gini. Dogeza, ada namanya di Jepang tuh namanya Dogeza. Jadi dia itu tuh tunduk paling rendah banget itu. Sama gue cuma lihat lantai cuma sini nih gue nih sama lantai gue cuma segini dulu namanya Dogeza nih. Iya, kalau nggak dokter karena gue kasih tahu kenapa itu nggak mungkin. Karena lo harus kejar paket C. Iya kan? Ya udah kita kejar aja, kejar lah, kenapa enggak? Iya, ini kan kejar ini istilah. Kejar kan Bukan itu secara harfiah kita mengejar paket C. Tidak ada orang namanya paket C. Paket C. Mau kemana lu? Lu kejar. Nggak seperti itu. Paket C. Abis ya itu. udah berarti ganti deh jadi dokter Kak. Oke, apa? Model Nah itu masih masih bisa dong, karena kan gue boleh. cantik. Model reka ulang. Boleh kalau mau cepet Nyesel sih itu. gua ngomong model. Cepet model Nyesel reka banget ulang gua. tuh. Yang gimana cara nusuknya? Gini, Pak. Gitu. Aduh, model reka ulang. Terus lu sebagai korban gitu. Gitu. Saya harus gimana, Pak? Iya, abis itu dia terkapar. Oh, gini bukan, Pak? Gitu yang gitu model reka ulang ada tuh model reka boleh, ulang. boleh, Kalau mau gampang mah. Jadi model mah masih lebih mungkin dibanding dokter. Dokter Mungkin tuh lah ya. dokter tuh, iya lu belum koas 5 tahun, habis itu cuma dapat S1, terus habis itu lu spesialis, bayar lagi. Oh iya habis berat itu- ya udah deh model aja deh keberatan ya. itu makanya kan gue bilang, bukan berarti gue nggak mau doain, cuman kan doa juga kan harus lihat nih, maksudnya kayak prosesnya nih, lu sanggup buat jalanin atau enggak gitu. Kalau, wah gila dokter sih 10 tahun doang tuh Ya buat. udah Kak model aja ya. Kali gitu model nih. Ya kalau model nggak bisa ya udah cari lain. Oke, terus apa lagi? Apalagi ya? Model udah, dokter katanya nggak bisa. Aduh, kalau gue ngomong tadi bilang nggak mungkin, nggak bisa. Iya, ya sebut, enggak Jadi maksudnya harus kan. jaga-jaga nih gue nih. Iya, apa yang ada di kepala lo apa lagi? Bos muda bisa dong. Bos muda bisa. dong. Bos muda bisa. Bisa. Apa lagi? Terus banyak lagi di otak gue. Apa ya? Kayak bikin PH itu juga termasuk nggak? BH. Ya, maksudnya bikin PH atau BH deh gitu. Iya boleh bisa. BH Bisa BH boleh. BH bisa. Bisa lah PH? bikin di sini ada gambar cimoynya. Oh, ya udah BH aja Kak ya. Iya. PH production house. Enggak ya. Mata Enggak, gue suka bukan. kayak ngomong gaya nikahin. Iya, maksudnya enggak ya itu maksudnya enggak ngerti atau Lebih tepatnya nggak ngerti sih Kak. Kalau gue udah ngomong enggak ya natap ke dia berarti gue nggak ngerti. berarti production house itu kayak Apa? misalkan yang bikin iklan atau bikin kayak misalkan film, series itu kan ada Buset, PH-nya. baru-baru bikin begitu gue ngiklannya aja. Mulut gue mencong-mencong. Iya, bener. Lo orang Tangerang soalnya jadi mencong kan, ada Iya. ada pasar mencong tuh situ di Ciledug ada tuh mencong. Aduh anjing. Ada. Aman aja kita mah sama-sama orang Tangerang mah aman aja. Ya, aman. Mau ngumpul di mana nih mencong? Oke, Mencong Japos, tuh di mana? Japos. Hah? Mencong di mana? Tangerang kita beda kayaknya deh Kak. Kamu Cikokol ya? Gue sering disamain, gue gak suka disamain. Iya, kalau gitu lu berarti lu kabupaten kan? Kabupaten iya? Tangerang kan? Aduh, Iya kan? amnesia tiba-tiba ngomongin kabupaten. Kabupaten iya, Iya. gue juga sebenarnya di samping Ciledug tuh samping juga di pinggir juga, cuman kan kalau lu kan yang deket bandara tuh, iya kan? Benar. Gue dekatnya ke
pinggirannya yang mau ke Jaksel. Oh iya, tahu. Iya. Gitu dulu, mau parah dulu situ Ciledug mah. Berapa tahun tuh gue tinggal di situ. Ada yang begal tete gitu. Anjing. Jual apa? Begal tete. Oh. Begal tete tuh begal Oh, yang tete. kalau jalan langsung digrepe gitu gak sih? Iya. Itu tuh sering banget di Ciledug tuh, gila tuh. Temen gue pernah ngalamin lagi, ya gue tau. Iya, gue nggak tahu, cuman gue sesering itu gue liat di Jakarta tuh, bahkan yang dibilang kalau di sinetron gitu ya, Jakarta tuh keras tuh, hati-hati di Jakarta gitu. Tapi kayak kerasan Ciledug deh. Tapi gue boleh nanya nggak satu hal sama lo? Gue tuh pengen tahu aja. Jadi kayak dari banyak figur-figur cewek yang gue temui, mereka tuh pasti pernah ngalamin momen-momen di mana waktu mereka dulu entah lagi kecil, lagi remaja gitu, nemuin kayak semacam trauma yang kayak pelecehan lah atau apa gitu. Kayak istri gue tuh pernah cerita dulu waktu dia tuh tidak sadar dulu waktu olahraga sama guru ngaji gitu. Ternyata dulu tuh gue pernah diginiin nih sama dia. Jadi kayak gara-gara itu ke recall, dia ngerasa kayak udahlah, gue jadi apapun yang gue mau aja lah gitu. Ada cara ngebayarnya terhadap traumanya seperti itu. Ada yang jadi penakut perempuannya. Nah, lu dulu pernah ada trauma apa yang ngebuat lu jadi kayak lu jadi seberani ini gitu? Pelecehan juga ada. Itu udah lama banget. Terus udah sih kayaknya pelecehan. Itu gue tuh percaya dari semua perempuan berani itu pasti ada hal yang dia pengen lawan gitu. Iya. Ada yang jadi bandel banget, ada yang jadi frontal banget, ada yang jadi kayak nggak bisa dibilangin itu kayak Susah. iya, batu banget. Jadi kayak misalkan kayak lu tahu aja lu. Iya. Iya kayak gitu kan. Iya, Nah, exactly gitu. Makanya itu apa yang itu pengen artinya? Exactly apa? Benar. Wah gila, exactly lo. Exactly. Jadi kalau ngomelin, ntar gue ngomong exactly. Waduh, exactly. Aktor Cina tuh, exactly itu. Jet Li ada. Semua hal yang lu lihat itu tidak seperti apa yang lu denger gitu. Kalau figur yang ini tuh sudah pasti ngajarin yang baik. Kalau orang yang ini yang bentukannya begini tuh pasti ngajarin lu yang benar gitu. Ternyata pas lu lihat, mungkin kalau buat cowok taunya telat, tapi kalau buat perempuan mungkin lu bisa tahu lebih awal gitu. Kayak misalkan gue ketemu sama seorang figur cowok gitu yang gue ngerasa kalau dia tuh gagah, dia tuh pintar gitu, dia tuh agamis gitu. Nah, gue mungkin tahu dia brengsek itu di kemudian hari gitu, karena nggak kelihatan. Sama cowok tuh nggak kelihatan. Tapi kalau Cewek sama cewek cepat. Kalau cewek itu bisa kayak lu jadi misalkan kayak lu ketemu sama orang ini terus lu dilecehin. Nah, lu tuh tahu dari awal gitu. Oh. Dan nggak mungkin dia tuh bisa nutupin itu bertahun-tahun gitu kayak kita nih cowok sama cowok gitu. Kayak enggak, kalau baca itu kayak wah nih colek atau apa gitu, atau tangan apa gimana gitu. Itu tuh bisa tahu lebih dulu gitu. Yang ngebongkar sebenarnya orang-orang itu tuh ya itu. Makanya lu mungkin punya traumanya tuh karena ya itu, yang apa yang lu apa yang lu lihat tidak seperti apa yang lu dengar gitu tentang orang yang bentuknya gini. Dan itu yang ngebuat lu jadi ngelawan kayak si ini aja. Iya benar. Iya kan? Si ini aja ini begini gitu. Ini Bener, gua setuju. ngacengan yang ini nih gitu ya. Ya iya, jadinya begitu. Makanya akhirnya bini gua sama gue karena emang dari tampilan sama kelakuan sama gitu. Ada DM dari cewek-cewek yang ngerasa lu tuh mewakili mereka nggak sih, Moy? Maksudnya gimana? Coba nih Ayan mungkin lebih Jelasin paham. dulu baru gue bisa jawab. Yang misalkan mewakili mereka gitu kayak, oh iya sih pacimu juga mewakili gue nih. Oh, banyak kok ya? Banyak. Yang support gitu Banyak yang. lah. Support gue banyak. Apa Karena kan sebenarnya? gue baik. Getter lovers. Anjing lu. Wah, Ini saya sendiri. Enggak, getter lovers itu maksudnya apa dia gitu? gila. Kau tahu kan dia tuh orang gila. Kadang dia bisa ketawa sendiri, dia gila. Dia bisa ngomong sendiri, dia gila.
Tapi di sisi lain kalau gue ya, maksudnya di sisi lain kalau cuma tampilan fisik menurut gue tuh jadi positif buat lu sih, Moy. Kalau lu dulunya begitu terus orang itu Sebenarnya oke-oke aja, tapi kalau keseringan lewat FYP kan gue juga muak. Ngerti gak sih Kak? Kayak gue tuh Ya. menurut gue ini video gak lucu, kenapa sih orang komennya ih lucu banget, kangen banget Cimoy zaman dakian. Ih kangen banget Cimoy goyang geter. tapi kan itu kan lu tapi. Ya itu gue, tapi maksud gue kayak komennya ih cantik banget sih yang sekarang gitu loh maksudnya. Ya kan akhirnya jadi begitu orang ketika searching lu lagi yang sekarang orang jadi pangling kan. Iya pangling, tapi ketika orang misalkan gue pertama kali sama cowok gue nih deket nih, terus cowok gue penasaran cari Cimoy yang keluar, Cimoy geter, Cimoy nangis sebelah mata, itu bukan pangling lagi, itu yang hal yang gue takutin Kak. Coba. Ya. Kayak itunya lo label. Tahu gua. Ini gua tahu gua. Wah, ya Cimoy yang ini yang sebelah mata. Ini yang sebelah mata. Gue juga udah lama nggak kan gue punya TikTok juga baru kan. Baru tahun ini gue baru punya TikTok. Keben mulu kan? Hah? Keben mulu. Iya. Makanya bikin konten yang benar. Iya, video pertama gue langsung kena ban, gue anjing banget gue bilang. Jadi pas gue tuh udah lupa banget muka Cimoy yang dulu tuh kayak gimana tuh, gue lupa. Pas tadi gue lihat, wah emang kacau sih. Maksudnya kayak Itu arsip negara. Metropolis Town Square sih itu sih banyak sih. Banyak sih. Gue dulu nongkrong di Mentos tuh begitu tuh. Banyak Cimoy. Lu jauh Modelan kayak gue banget ya? sih. Ya kalau buat gue ya itu tuh jadi sebenarnya good publicity sih kalau semua meme-meme yang, tapi kacau sih yang sebelah mata itu tuh Itu kacau kacau Kak, sih. itu yang sering dipakai. Itu merinding banget Itu sih merinding gue. banget sih Kak. Merinding sih Jujur tuh. tuh merinding. Apa sih mau yang lu pikirin ketika lu bikin konten itu tuh apa Karena sih? gue tuh Mo? pengen bikin video Joker, tahu kan? Yang Joker yang tiba-tiba senyum. Heeh. Nah gue ngide aja buat nangis. Padahal lagi nggak, Enggak, itu gue pakai airsoft lens nangisnya. maksudnya iya berarti lagi nggak kenapa-napa juga kan? Kenapa emang kayak ya udah gue ngide aja. Gue juga gak ngerti orang kayak nge-save video itu sampai sekarang. Itu udah bertahun-tahun lalu. Karena kayak ini tau, kayak yang video yang lu tuh nyakitin gua, lu tuh Iya, ada gua yang tahu. cewek. Gue manusia bukan malaikat gak sih? Iya, itu juga tuh. Itu juga legend juga itu. Iya itu. Ya ada yang dia habis diputusin diselingkuhin gitu ya gua emang gua mah tahu lu mah masih ini yang ada tuh satu cewek juga tuh. Wah, itu juga legend juga tuh, meme legend juga itu. Selain ini ya, gue juga lupa ini tuh suka ada dulu emang. Itu namanya Cimoy sebelah mata itu. Iya itu nangis sebelah mata kalau orang-orang nyebutnya. Tapi kebanggaan sih. Itu kebanggaan sih, itu sering gue Kebanggaan bikinin sih. TikTok. Itu kebanggaan sih. Konten Sampai gitu. kapanpun orang tuh bakalan tetap pakai. Wah ada Kak, Iya. momen yang nyebelin banget Kak ceritanya. Gue kan lagi nongkrong kan di Blok M. Terus ada pengamen tuh, anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan. Anak-anak kecil kan lebih berani tuh ngomongnya tuh kan. Anjing lu Iya. tau gak Kak, gue udah mau apa? Kak Cimoy geter dong. Wah gue, anjing lu udah gue kasih duit, mulut lu gue di sekolahin, bangsat. Pas itu kedua kali nih, dua kali dia datang nih pas gue beberapa minggunya gue kesini lagi, lu tau gak? Gue ketemu dia nunduk, gak berani gue ngiri tiba-tiba dia refleks, Kak Cimoy geter dong kan. Dia sambil teriak ngomongnya. Ya kan gue juga malu ya, maksudnya kayak wah. Harus lu pahamin juga. Apa? Lu umur 19 lebih sembarangan kan ngomong dibanding umur 21. Iya sih. Iya, apalagi umur segitu. Emang Tapi depan tempat umum kan juga rada-rada ya, maksudnya kayak waduh. lu pernah nggak ketemu sama bencong yang mau nggak mau lu ngasih duit ke dia? Iya sih, pernah. Pernah nggak? Dia ngomong apa sampai lu ngasih duit ke dia? Enggak ngomong apa-apa sih. Nah, kalau gua waktu itu pernah dia ngomong nih, bencong, goceng atau sepong. Goceng lah anjing, gua kasih bangsat juga lu. Gua bilang lu pinter lu ya, makasih abang, ganteng, thank you. Dia bilang gitu, anjing lu maksa lu. Daripada lu gak ngasih taruh begitu. Iya, goceng atau sepong. Goceng atau... Kalau begitu Cimoy, gue sih sebenarnya senang, maksudnya ngelihat lu masih dengan lu tapi dengan filter, dengan ya ini Maksudnya filter. gimana nih? Hah? Maksudnya gimana? Ya dengan filter, ada tim lu yang ngejagain oke. lu gitu, yang tahu kalau misalnya semua hal yang menunjukkan soal ya be yourself yang lu ngomong seenaknya itu ternyata setelah kita lewatin tuh kayaknya nggak semuanya pantas buat diperjuangin kan. Iya benar, kan pada setuju. akhirnya kan gitu. Terus kayak ya gua ngelihat lu berani buat kayak ya lu tahu kekurangan lu di mana, lu tahu
mengoreksinya di mana tuh, kayak lu operasi plastik di umur segini yang menurut gue itu pilihan yang berat buat orang-orang Indonesia, tapi kayak buat orang-orang di luar negeri itu kayak Biasa aja. itu sebenarnya normal. Di umur 17 mereka sudah melakukan operasi plastik, itu sebenarnya sudah hal yang sangat wajar gitu. Mungkin kalian juga pengen, cuman nggak ada duitnya aja. Benar, gitu. setuju sih gue kalau soal itu. Ya, gue cuma ngerasa gitu. Jadi kayak semua orang itu, gue yakin Semua orang tuh pengen cantik gak sih? pengen cantik, pengen cakep lah, Iyalah, gitu. Gak ada yang pengen jelek anjir. Iya, cuman kalau gue operasi kayak lu kayak boti banget, gue nggak. Ya gak ada yang nyuruh lu operasi juga ya dulu, Iya, mancung. Apa iya. yang udah operasi otaknya? Itu udah pinter juga. Oh iya juga ya. Aduh, ini kenapa dia Kayaknya langsung setuju ya? Gua sih. Iya. Terus kayak gue suka dengan lu datang, lu bawa cowok lu bawa tim lu dan segala macam. Menurut gue ini tuh support system lu yang di beberapa perempuan yang gue undang ke sini memang mereka apa ya, kadang-kadang tuh gue tuh nggak bisa nyampein ke mereka kalau emang nggak ada niatan apa-apa gitu. Sedangkan dari sisi bintang tamunya kadang-kadang, ya Kak, soalnya kemarin ada yang nge-DM gini, terus ngundang gini, tapi niatnya bukan konten, niatnya Iya, paham. iya, yang gitu-gitu. Jadi paham. kayak, sorry ya Kak, bukannya gimana, ya nggak apa-apa, maksud gue tuh emang harus gini. Iya, bener-bener. Emang harus gini, lo emang harus bawa-bawa, karena lo nggak pernah tahu yang mana yang emang ada konten dan emang ada niatan terselubung Iya. gitu. Ini juga buat cewek-cewek juga, seandainya kalian digodain sama siapa, entah figur, entah siapapun, tolong dirapihkan folder-foldernya, file-filenya, jadi buat bukti, buat apa. Maksudnya Buat buat ngamanin diri sendiri juga, karena Cimoy pun juga melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi Cimoy, gue thank you banget ya lu mau datang ke rumah gue, mau ngonten. Iya, Terima Kak. kasih. Sama-sama. Terima kasih sekali. Saya minum sendiri, anjing. Ini minum, kita cheers. Wah, aneh sekali. Seorang yang ada di Helen's Night Market. Helen's Night Dulu gue minum banget, tapi sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena udah kebiasaan berhenti kali ya, jadi ngeliat alkohol tuh udah biasa aja. Tapi kalau dulu gue minum kayak ngeliat alkohol tuh bawaannya aus. Dulu. Tapi sekarang ya beran-beran kayak ngapain? Udah capek aja, masanya udah habis aja untuk minum-minum. Gila, umur 21, masa-masanya sudah habis. Anda memulai dari umur berapa, Cimoy? Iya kan? Semua orang tuh pasti gak percaya kalau misalkan gue ngomong gue udah gak pernah ke klub, karena masa bandel gue udah habis. Tapi emang kenyataannya itu, masa bandel gue emang udah habis Nah, di sini. yang orang-orang ini adalah sebenarnya hal yang sebenarnya ada di sekitar kita lah ya, kayak kayaknya banyak tuh orang-orang itu bocah-bocah gitu ya, apalagi ya gue juga termasuk gitu, yang memulai meminum alkohol tuh dari umur sebelum legalnya gitu. Entah dari yang dulu mah yang di Jirigen, di Ciledug mah ada dulu di Jirigen gitu. Yang akhirnya gue ngerasa kayak kok kayaknya di era yang sekarang tuh kayak ngerasa kalau generasi yang baru-baru ini nih kayaknya hancur banget. Emang sih sebenarnya. Padahal mah sama hancurnya, cuman dulu nggak ada TikTok, nggak ada Iya, nggak ada Instastory, sosmed, nggak ada sosmed. Soalnya dulu mah sama-sama aja hancurnya. Dulu mah berapa ya seplastik gitu dulu, yang dari warung Batak tuh, sejirigan gitu, berapa ya dulu, 10.000 atau berapa? Buset, itu kembung itu. Kayak minyak tanah gitu ya? Kayak pakai tahu. jirigen minyak tanah. Oh, iya, tahu. Iya, yang nggak ada botolnya, Anjing. nggak, yang digayungin. Set. Lu nggak tahu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti dari dulu minum mah yang ada botolnya berarti kan? Iya. Iya kan? Iya. Nggak ngalamin dia emang. Itu yang dioplos dari jirigen itu yang biasanya dimasukin sovel, yang dikasih. Iya, dikasih sedikit bensin gitu. Aduh, anjing lah dulu. Tapi thank you ya Cimo ya, udah datang ke Iya, rumah thank you gua. juga ya, Kak. Sudah mau diundang ke sini. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ini. Ini baru kenal sama Cimoy yang sekarang sudah lebih dewasa, sudah lebih ngerem. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Thanks to Vibe, thank you, dan Bula Cafe, thank you.